Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, inilah yang saya tunggu-tunggu sejak 5 bulan yang lalu. Ya. Anda tahulah ya kebiasaan saya setelah saya bahas money game, saya banyak dibully, dinyinyir gitu ya. Nah, saya tinggal tunggu aja waktunya dia scam dan saya bikin part 2-nya. Nah, ini adalah bagian keduanya, yaitu vintage ya. 5 bulan yang lalu Anda lihat di sini ya. Saya sudah pernah bahas ini mengenai vintage ini ya kan. Saya bilang ini vintage, ngakunya dari Amerika karena katanya bekerja sama dengan Morgan Stanley. Saya sudah bilang bohong lah, Morgan Stanley nggak mungkin bikin money game ya kan. Untuk bebek dungu Asia, dibully saya. Ya mana mungkin ada Morgan Stanley bikin suatu aplikasi yang satu harinya konsisten memberikan keuntungan 1-1,5%. Nggak ada lah coy, ya kan? Udah diterangin bahwa ini nggak benar, masih aja saya dibully. Nah, akhirnya kemarin resmi scam, ya. Silakan nangis bagi Anda yang nggak percaya. Nah, ini saya kasih lihat ya, contohnya sejak 5 bulan yang lalu, ada orang yang namanya Wahyu Wayono, ya. Apa dia bilang itu? Hai Teja, kalau nggak suka nggak usah nyinyir ya. Ini si bebek culas nih. Ini si bebek culas nih. Yang makan banyak duit bebek dungu orang Indonesia. Pasti dia ngajak orang. Dan dia nggak suka kalau ada konten seperti saya. Karena dia takut nggak bisa merekrut bebek dungu. Maka dia bilang, hai Teja, kalau nggak suka nggak usah nyinyir ya. Nah, ada orang yang smart nih, Christopher Reinhardt. Bilang apa? Pak Teja ini sedang menyadarkan kita untuk tidak ditipu-tipu. Iya betul, terima kasih Christopher ya. Saya ambil sebagian saja lah ya. Kemudian ada orang namanya Wine Guru Official. Wine Guru Official. Ini 2 minggu yang lalu lah ya. Dia bilang apa? Komen Anda tidak membuat orang jenuh. Sampai sekarang masih konsisten. Profit harian, nikmati cuan. Itulah tanda-tanda orang berpikir untuk maju. Resiko sudah tahu duluan. Iya, lu bebek culas. Ya kan? Tetap meyakinkan orang. Ini konsisten profit harian ya. Culas lu. Nah, kemudian Mas Eko bertanya, kelanjutannya gimana Om? Seru-seru. Nah, kelanjutannya ini. Ini kelanjutannya. Tunggu ya. Kemudian Maidian Trisa bilang, terima kasih Pak penjelasannya, tolong direferensikan yang terbaik menurut Bapak semua, supaya kita semua nggak dikibulin. Terima kasih. Oke. Kemudian, apa namanya? Aipulnel Nisam. Ya, nggak tahu orang mana ini ya, planet mana nggak tahu ya. Kira-kira ya 9-10 hari yang lalu bilang, video ini sudah 4 bulan lalu, sekarang gua udah profit 200%. Iya, lu bebek culas karena lu makan duit bebek dungu yang lu dungu-dunguin. Nggak heran kalau lu untung 200%, lu sudah sempet untung. Cuma orang yang lu rekrut itu nangis semuanya sekarang. Lu tanggung jawab? Enggak kan? Kemudian Teguh Saputra bilang, wow, OTW depo. Wah, dia mau depo nih. Monggo lalu ya depo lah. Kemudian ada orang bikin akun namanya bebek dungu. Dia ngaku dia bebek dungu. Dia bilang apa? Biarkan si kakek terus berkata gitu. Kita dukung dia agar monetize-nya banyak. Iya, terima kasih bebek dungu. Oke, nah ini salah satu yang pernah saya bahas waktu itu ya. Ini dia menawarkan itulah yang berhubungan dengan kripto gitu ya. Yang bekerja sama dengan Morgan Stanley ya. Aduh, Morgan DF Vintage namanya ya. Nah, memberikan profit 1-1,5% setiap hari. Profit berprofit. Waduh, kompon. Keren ya. Keren ya. Mampus lu sekarang. Teddy 38. Oke. Nah, beberapa saat lalu saya sudah memberikan ini gitu ya, udah saya kasih video saya kasih juga hal ini gitu ke beberapa teman saya yang saya tahu main vintage. Teman-teman saya yang pada ikut ini
Ada yang sampai ke Malaysia, ke Singapura, ke Hong Kong. Iya kan, Vintage itu kan keliling-keliling kan ya, ada show-nya. Saya lupa lah di negara mana aja. Setiap kali mereka ke sana bawa bendera Indonesia dengan bangganya dikibar-kibarin. Padahal mau ditipu gitu sama para bebek culas nih, bebek dungu. Bangga gitu bawa bendera Indonesia, perwakilan Indonesia gitu ya. Nah di sini ada penjelasan ya. Dari websitenya Morgan Stanley. Anda lihat www.morganstanley.com. Ini asli Morgan Stanley. Important notice. Nah di situ ada dia bilang bla bla bla. Nah kita lihat nih, saya sudah download. Kita lihat bahasa Inggrisnya nih ya. Nanti saya kasih lihat bahasa Indonesianya. Important notice gitu ya. Bla bla bla. Ada digital platform yang apa ya? Seakan-akan mengklaim dirinya Morgan Stanley. Oke lah, kita lihat langsung yang versi bahasa Indonesianya nih. Ini kan bahasa Inggris ya. Kita lihat nih bahasa Indonesianya nih. Pemberitahuan penting katanya ya. Apa pemberitahuan pentingnya? Cepat aja deh ya. Kami menyadari bahwa terdapat platform digital yang meniru atau berkedok sebagai Morgan Stanley, yaitu Morgan DF Vintage ya. Ya termasuk Vintage ini. Harap diperhatikan bahwa Vintage menggunakan nama dagang Morgan Stanley dan atau merek dagang Morgan Stanley atau variasinya tanpa izin. Kami tidak bertanggung jawab atas transaksi atau hasil apapun yang mungkin timbul dari platform tersebut. Morgan Stanley tidak memiliki afiliasi atau hubungan apapun dengan platform ini, Vintage. Bla 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 bla. Anda bacalah di situ ya. Jadi dia bilang, jika Anda menerima informasi mengenai peluang investasi dari siapapun selain dari perwakilan Morgan Stanley Anda, maksudnya dari perusahaan Morgan Stanley sendiri, padahal Morgan Stanley kan tidak memasarkan Vintage ini ya, Anda harus memperlakukan penawaran investasi tersebut dengan penuh kehati-hatian. Iyalah, dari mana 1-1,5% main kripto setiap hari? Kita bilang 1% aja deh ya, sebulan kan 30%, ya 3 bulan lebih balik modal. Beberapa teman saya yang sudah jalan 3 bulan, sebentar lagi gue balik modal, sebentar lagi gue balik modal. Cuman bagaimana responsibility Anda terhadap bebek dungu yang dibawa Anda yang Anda rekrut? Anda mungkin bisa saja balik modal, mungkin saja untung seperti tadi yang membuli saya sudah untung 200%. Ya namanya money game ya, siapa duluan ya dia dapat. Yang belakangan bebek dungu duitnya hangus ya. Oke deh ya. Anda bisa baca ada nih. Oke. Kemudian, nah, baru 2 hari yang lalu muncul ini beritanya bahwa Morgan Stanley sudah pernah memperingati yang tadi, ya peringatan ya, bahwa proyek kripto yang berbau Ponzi yang namanya DF Vintage, ya akhirnya kabur dengan 31 juta dolar. Tepatnya sekitar 31,6 juta dolar. Ya, sebut saja 32 juta dolar. Alias sekitar 480 miliar rupiah uang bebek dungu yang dibawa kabur ya. Oke. Kan sudah diperingati oleh Morgan Stanley ya. Nah, Morgan DF Vintage ini ya membawa kabur. Nah, ini dari Binance nih beritanya ya. 32 juta dolar ya, yang mengguncangkan keyakinan para investor tadi yang membuli-buli saya gitu ya, dan anak buahnya bebek dungu ya. Nah, mantap, ini Binance loh yang kasih berita ini ya. Kemudian ini dari Twitter ya, seseorang namanya Mince. Nah, Vintage ini sudah scam ya, dan sudah dikonfirmasi oleh Binance. Inilah Binance juga nih katanya nih ya, saya nggak pernah perhatikan, yang juga sebelumnya pernah mempromosikan Vintage ya. Sekarang hilang dah duitnya gitu kira-kira. Oke. Ini juga dari Twitter. Ini dia terangkan diagramnya kemana-mana duitnya ya. Hilang dah tuh 31,6 juta dolar dalam bentuk USDT. Asik kan? Asik ya. Orang-orang pada berteriak tidak bisa withdraw, tidak bisa tarik. Sebelumnya juga pernah seminggu yang lalu, tapi sudah betul Pak, udah cepet sekarang. Memang sih waktu itu telat berapa hari, tapi sekarang sudah cepet. Nah itulah trik-trik gitu ya. Sengaja dibilang, nah ini sudah betul. Jadi orang depo lagi nggak apa-apa, depo lah, top up lagi, dimakan, nggak sampai seminggu ya. Mantap. Nah ini juga sama.
beritanya ya. Wah, beritanya banyak ini. Ini dari mana? Dari Cointelegraph ya. Membawa kabur 31,6 juta dolar ya. Namanya Vintage ya. Crypto project called Vintage ya, yang di backup oleh investment banking Morgan Stanley yang bohong gitu ya. Udah dibilangin nggak percaya. Mantap kan? Mantap. Oke. Memang benar sih setelah Morgan Stanley kasih pengumuman tadi, cuman saya cari-cari saya nggak ketemu. Vintage juga bikin pengumuman tandingan. Dia bilang, kami keluar dari Morgan Stanley. Oh, memang pertama kali juga bukan bagian dari Morgan Stanley. Sekarang kan mau menepis pengumuman dari Morgan Stanley. Morgan Stanley bilang kan ini bukan bagian dari kita. Nah, Vintage pernah buat sih ya. Saya pernah lihat sekilas, cuman saya belum save waktu itu. Oh, kami sudah keluar. Jadi seakan-akan untuk menenangkan para bebek dulu nih. Kami sudah keluar. Wih, mantap. Mantap banget. Ya. Nah, ini juga berita rug pull ya. Rug pull ya udah kalau istilah bahasa Indonesianya narik karpet pada jatuh terjerembab. Rug pull dalam proyek kripto. Rug pull itu keren lah namanya. Lu ketipu lu 32 juta dolar ya. Di sini membawa kabur 32 juta dolar. Padahal sebelumnya ini mengaku dimiliki oleh Morgan Stanley. Sudah pasti bohong dah. Masa nggak pakai otak gitu ya aduh pusing saya nih. Ya sudahlah. Rasain deh ya. Mohon maaf ya teman-teman ya yang ngikut ya. Kan sudah saya bilangin dari awal. Kemudian, ini juga sama nih diskusi di mana? Di Twitter ya. Nah, Wellcoin Talk bilang DF Vintage ya, sebuah proyek kripto yang mengakunya berasosiasi dengan Morgan Stanley kabur dengan 32 juta dolar ya. Nah, Morgan Stanley menampik bahwa dia ada hubungannya dengan Vintage ini ya. Dan sebelumnya juga regulatori Singapura juga sudah pernah menyatakan hati-hati ya, namanya orang mau duit cepet gitu ya, ya udah ditabrak terus. Nah ini ada lagi lah ya. CryptoCrypt juga bilang sama. Vintage sudah menghilang dengan membawa kabur 32 juta dolar alias 480 miliar ya kira-kira ya. Nah ini Certic Alert bilang apa? We are aware of Vintage incident that appear to be an exit scam. Kabur ya. Mantap deh. Udah deh. Rasa dah. Aduh kasihan juga sih sebenarnya. Nah ini diskusi di dalam grupnya Vintage ya. Ini dari grup Malaysia ini ya. Seorang yang namanya siapa tuh? Vijay Kumar ya. Vijay Kumar. Dia bertanya kepada DF Vintage itu ya. Why withdrawal is not completed? Mengapa withdrawal nggak bisa ditarik, tidak bisa sukses kira-kira gitu ya. Kemudian Vinet Atri juga bertanya kepada DF Vintage ya. Mana nih withdrawalnya? Where is your withdrawal gitu kan. Nah kemudian nih ada si bebek cula, si Sitan nih. Bukan Sitan, Setan ini ya. Dia bilang, you guys, dia bilang, should at least say something on extraction of profit. Maksudnya, lo orang mestinya ngomong dong bahwa lo juga sudah pernah untung ya. Vintage has been the best and will always be. Ya memang lu setan gitu ya. Memang lu bebek culas. Namanya kan juga setan apa titan itu, setan gitu. But withdrawal are not working. Dia bilang still the best, tapi withdrawalnya sedang masalah. Memang ini bebek culas paling pintar kalau ngomong gitu ya. Rasain deh ya. Kemudian ada lagi ini namanya siapa? Kasihan dah sebenarnya ya. Hariteju Kunabatula ya juga bertanya kepada DF Vintage. At least post one update about withdrawal. Everyone think scam. Ayo dah posting dong sesuatu mengenai penarikan. Sebabnya semua orang berpikir ini scam. Memang sudah scam kok, orang sudah diberitakan. Hariteju ini masing optimis. Ayo dong DF Vintage umumkan bahwa ada withdraw yang sukses. Karena semua orang lagi pikir ini scam, goblok banget ya. Dungu bener. Kemudian ada orang namanya Dui AI Marketing ya. We are not withdrawing. Nggak tahu lah ini grammarnya salah ya. Maksudnya kita tidak bisa narik lah gitu ya. Kemudian Nana Manso juga
bertanya kepada Devin Tosh, talk about withdrawal issue please. Maksudnya ngomong dong, apa nih masalah withdrawal? Nggak, orang Devin Tosh-nya nggak ada yang komen gitu ya. Terus ada lagi Metaforce Team 6er gitu ya. What about withdrawal issue? Bagaimana nih masalah withdrawal nih yang nggak bisa cair-cair gitu maksudnya. Ya udahlah, nangis aja, memang udah kabur kok gitu ya. Nah, inilah gitu ya. Sebenarnya sih saya kasihan loh ngelihat orang-orang begini ditipu lagi, tipu lagi. Kok nggak kapok-kapok gitu ya? Nggak bisa pakai otak gitu ya. Wah, ini gue udah untung, lu bacot aja lu, gue udah untung nih, sebentar lagi gue balik modal nih. Udah lu jangan bawel dah. Saya sering gitu kalau ketemu teman-teman saya nggak nasehatin, udah lu jangan banyak bawel dah. Ini gue udah untung nih. Teman-teman gue yang baru masuk sebentar lagi juga untung. Nggak taunya temennya sarang gigit jari marah-marah sama dia. Rasain lu. Aduh, capek deh. Nah, kita dengarkan nih ya satu video ya yang dibuat oleh orang Malaysia yang juga konten kreator yang mirip-mirip kayak saya lah ya, yang juga ceritanya dia sudah menasehati teman-temannya tapi sama kayak saya dibully. Nah, sekarang dia bilang, nih lu lihat nih, rasain dulu nih, Vintage ini scam. Nah, lu leader tanggung jawab lu. Nah, kita dengarkan videonya yang menarik ini. Kita lihat ya. Lama tak cerita tentang crypto Ponzi scheme dekat Malaysia. Akhirnya Fintok pun kantoi sekarang. Curi duit pelabur sebanyak 31.6 juta USDT. Benda ini dibongkar dekat Twitter dengan bukti sekali. Tengok ni. Ini adalah flow macam mana Fintok alihkan duit daripada wallet diorang masuk ke beberapa wallet di network Ethereum dan juga Tron. Siap ada bukti transaction hash dan tengok berapa banyak yang diorang songlap. Ni nilai dia 31.659 juta. Ramai yang sekarang tengah komplain tak boleh nak withdraw duit. Nampak tak? Game ni semua dah tahu dan saya pun dah cerita. Eventually diorang akan buat exit scam, tapi ramai tak percaya. So for all these leader MLM Ponzi yang berasaskan kripto ni, you guys kena bertanggungjawab. Jangan lari. Anda ngerti lah ya, dia ngomong bahasa Malay ya mirip lah dengan bahasa Indonesia. Dia cerita gitu ya. Dia sudah cerita dari sejak lama bahwa ini adalah Ponzi, tapi dia nggak dipercaya sama teman-temannya sendiri, sama seperti saya sering dibully dia gitu kan. Nah, akhirnya scam. Kemudian dia tunjukkan itu ya, apa yang dibicarakan di Twitter itu gerakan kriptonya ditransfer kemana-mana, dibawa kabur kemana gitu ya. Ya total 31,6 itu yang kelihatan, mungkin lebih dugaan saya ya kan. Maka dia bilang ya kan, nah sekarang kabur kan, bawa kabur 31,6 juta dolar USDT. Nah, sekarang dia minta para leader yang sebelum ini ngajak para bebek dungu ini tanggung jawab lalu ya. Ini kan udah dibilangin MLM Ponzi, bukan MLM betulan. Oke deh, jadi gini deh. Coba tunjukin satu aja ya, apa yang saya review ya, meleset. Kayaknya belum ada. Yang ada belum scam, bukan meleset, belum scam seperti Vintage ini. Kalau Anda ngeledekin saya seminggu yang lalu, masih jalan kok, masih bisa withdraw. Oke, tunggu tanggal mainnya. Bukannya review saya meleset, belum waktunya. Ya kan, ya udah mau 5 bulan belum tutup-tutup. Lah, kebetulan banyak bebek dungu yang masih percaya. Begitu sudah lemes ini rekrutmennya ditutup sama dia, ya. Masih nggak percaya lu coy? Ya lu jadi bebek dungu aja terus ya. Oke deh ya, itu saja dari saya. Senang saya sekaligus prihatin. Benar saya, senang benar sekaligus prihatin. Senang kenapa? Ini membuktikan saya itu nggak pernah bohong gitu. Kalau yang jelek saya bilang jelek, kalau yang bagus saya bilang bagus. Ya, tapi nggak usah sok lah bully-bully saya gitu ya. Oke deh, itu saja. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.